Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Tuhan peduli dan menolong saat kita terpuruk, yang menekankan bahwa terpuruk merupakan keadaan yang tidak pernah diinginkan dalam kehidupan kita karena membuahkan beban berat. Saudaraku, kita akan mampu terlepas dari keterpurukan hidup ketika kita mau datang kepada Tuhan, karena Tuhan senantiasa peduli dan menolong kita. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata.
Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa untuk bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur di tengah-tengah segala keadaan kehidupan kami, di setiap peristiwa yang kami alami, khususnya ketika kami terpuruk dalam kehidupan kami, Engkau senantiasa ada, dekat, peduli, menolong kami, sehingga kami boleh kuat dan dimampukan lepas dari keterpurukan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 4 bagian B. Kemudian ia ingin mati katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, terpuruk merupakan keadaan tidak berdaya, keadaan yang lemah, keadaan yang terhimpit oleh kehidupan, sehingga membuahkan keputusasaan dan tidak berdaya melangkah dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam ayat yang kita baca tadi menunjukkan bahwa Nabi Elia mengalami keterpurukan di dalam hidupnya. Dia merasakan ketakutan, merasakan tidak berdaya, merasakan lemah ketika mendapatkan ancaman dari Ratu Isabel. Dia bahkan ingin mati dan mengatakan kepada Tuhan, "Cukuplah ini ya Tuhan, sekarang cabut nyawaku." Sebuah keterpurukan yang membuahkan keputusasaan dan kerinduan untuk mengakhiri hidup atau mati. Di tengah-tengah keterpurukan dalam hidupnya, Nabi Elia mengambil langkah yang tepat. Dia mau datang kepada Tuhan, mau curhat kepada Tuhan, mau mendekat kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan peduli. Tuhan memberikan pertolongan kepada Nabi Elia. Tuhan menguatkan Nabi Elia. Dan Tuhan pun juga memberikan makanan dan minuman kepada Nabi Elia. Setelah Nabi Elia makan dan minum, setelah Nabi Elia percaya kembali kepada Tuhan, maka Nabi Elia dikuatkan, dimampukan, dan mampu melangkah dalam hidupnya dengan baik. Saudaraku yang dikasih Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita masing-masing. Kadangkala kita mengalami hidup yang terpuruk. Saudaraku, di tengah-tengah keterpurukan hidup kita, janganlah membuat kita jauh dari Tuhan, melupakan pertolongan Tuhan, meragukan kuasa Tuhan. Tetapi sebaliknya, ketika kita terpuruk dalam hidup kita, mari kita senantiasa tetap datang kepada Tuhan, tetap curhat kepada Tuhan, tetap meminta pertolongan kepada Tuhan. Maka Tuhan yang setia itu akan menolong kehidupan kita, menguatkan kita, memampukan kita menjalani dan melewati keterpurukan hidup kita dengan baik. Amin. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya.
Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia masih sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan, di saat kami dalam keadaan terpuruk, baik karena pergumulan, permasalahan, kesulitan, maupun sakit penyakit, tetap mampukan kami ya Tuhan untuk bersedia datang dan mendekat kepadamu, sehingga kami beroleh pertolongan, pendampingan, dan kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, persiapkan hati kami, persiapkan kehidupan kami, agar esok hari kami mampu beribadah di hari Sabat-Mu, sehingga di ibadah itu kami sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan perjumpaan dengan orang-orang sekitar kami. Kehidupan kami pun kembali dikuatkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.